Di pesisir utara Aceh, di tanah bekas peradaban gemilang Samudra Pasai, di kota yang syarat sejarah, dentuman Rapai masih terdengar, meski zaman terus bergerak semakin modern. Rapai Urohdu, begitulah namanya. Sebuah seni pertunjukan tradisional di mana dua kelompok penabuh duduk melingkar, berhadap-hadapan lalu menabuh Rapai bersama. Suaranya menggema, tinggi, serentak, menghadirkan getaran yang menyatu dengan jiwa para pendengarnya. Rapai diyakini telah hadir berabad-abad lalu di tanah Aceh, khususnya pesisir utara. Dari sekian banyak jenis Rapai, Rapai Urohdu menggunakan Rapai berdiameter sekitar 40 cm. Di Loksmawe, ada seorang seniman sekaligus pengrajin Rapai bernama Junaidi. Sejak tahun 2012, ia meneruskan usaha yang dirintis ayahnya. Saya menekuni membuat alat musik Rapai ini sejak dari tahun 2012. Itu pun dari generasi ayah, dari turun-temurun. Karena ayah, nenek dan kakek saya juga pembuat alat musik Rapai. Di Kabupaten sama Kota Loksmawe, setingat saya dari kecil saya itu sudah ada. Sejak dari 90-an sudah ada. Malahan dari masa kerajaan pun dulu, kerajaan Samudra Pasai mungkin sudah ada. Dari tahun 2012 sampai sekarang, baru saya kembangkan lagi ada Rapai, jenis-jenis Rapai dulu yang dikembangkan oleh nenek dan kakek, khususnya Rapai Urohdu. Baginya membuat Rapai bukan hanya soal keterampilan tangan, tetapi juga ketekunan, ketelitian, dan penghormatan pada tradisi. Rapai dibuat dari akar kayu tualang pilihan yang seratnya padat agar resonansi dan ketahanannya terjaga. Ini khususnya yang kita buat kayunya ada dua macam, dua jenis kayu yang kita ambil untuk membuat Rapai. Kayu tualang sama kayu merbo. Dan khususnya untuk Rapai Urohdu sering kita ambil dari kayu tualang. Sedangkan kayu merbo itu untuk Rapai musik, Rapai geleng, dan Rapai lain-lainnya. Kayu dibentuk menjadi silinder bulat simetris yang disebut baloh. Setelah pembentukan kasar, permukaannya dirapikan dengan mesin bubut dan amplas. Lalu rongga baloh dilubangi dengan bor dan pahat khusus, menjaga ketebalan dindingnya agar kekuatan dan kualitas suara tetap stabil. Untuk bahan baku membuat Rapai, ini khusus kita pesan dari pemotong kayu. Karena bahannya masih lumayan ada, kita ambil yang di atas tanah. Ada juga yang kita congkel ke dalam tanah, itu yang batangnya sudah mati. Makanya untuk bahan bakunya terlalu sulit juga. Bagian penting lainnya adalah kulit. Kulit kambing dewasa dipilih karena kekuatannya. Setelah melalui proses pengawetan, kulit diperiksa. Tidak boleh berlubang, tidak terkelupas, dan harus memiliki ketebalan yang pas. Sebelum dipasang, kulit direndam untuk mengembalikan kelenturannya. Dengan alat buatan khusus, kulit ditempatkan di tepian baloh. Disejajarkan dengan titik pusat, lalu dikencangkan perlahan. Ya, untuk kulit Rapai, sekarang kita bekerja sama dengan rekan-rekan. Sekarang yang membuat kulit ada orang terkhusus. Kita mempercayai orang itu untuk membuat kulit. Dan yang saya terima di sini, kulit yang sudah jadi. Karena pembuatan kulit yang layak untuk dipakai di Rapai Urohdu, minimalnya 6 bulan pengasapan. Penyetelan dilakukan dengan hati-hati. Pasak demi pasak dipukul, bunyi diuji di tengah dan di pinggir hingga menghasilkan karakter suara yang nyaring, mantap, dan tidak pecah. Kulit kemudian diikat dengan bambu yang sudah dibentuk sesuai diameter baloh. Terakhir, lingkaran penguat dari rotan yang disebut sidak dipasang melingkar. Untuk rotan yang dipakai untuk Rapai itu lumayan sulit juga. Karena rotan ini banyak jenis. Enggak semua rotan bisa dipakai untuk Rapai. Itu yang jenis rotannya yang orang Aceh bilang, jenisnya awi buto. Itu lumayan susah sekarang. Ini yang namanya awi buto. Perbedaan awi buto sama awi rotan yang lain, kalau ini nampak kilatnya. Dan ini padat ya. Beda yang rotan yang dibuat untuk anyaman-anyaman. Itu lebih lembek dah. Sebelum dipentaskan, setiap Rapai kembali diperiksa. Ikatan bambu, sidak, dan tegangan kulit disesuaikan.
Pemain membersihkan permukaannya dengan kain kering, lalu menghangatkan tangan sebagai penghormatan pada alat dan tradisi. Lalu tibalah momen yang ditunggu. Keheningan sejenak menyelimuti, napas dan niat diselaraskan. Dentuman pertama lahir, tempo dibangun perlahan, syair mengalun, irama meninggi, membawa penonton larut dalam suasana. Di tengah tabuhan, kadang hadir atraksi dabo, bukan untuk pamer keberanian, tetapi sebagai simbol keyakinan dan spiritualitas yang berpadu dengan seni. Rapai Urohdu bukan sekedar hiburan, ia adalah perekat silaturahmi, ruang bertemunya nilai sosial, adat, dan budaya. Namun, di tengah derasnya arus modernisasi, Rapai harus dijaga, harus diwariskan, agar dentumannya tidak hilang, agar syairnya tetap terdengar dari generasi ke generasi. Harapan saya bagi pemerintah terkait dalam melestarikan Rapai Urohdu itu lebih ke event-event setiap tahun yang rutin. Baik di kampung maupun di kota-kota. Dan harapan saya bagi generasi muda, terutama bagi adik-adik saya, jangan malu bermain Rapai. Karena Rapai ini identitas kita, terutama Kota Luk Semoe dan Aceh Utara.